hukum-hukum yang disimpulkan, ditarik kesimpulannya oleh para ulama dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Jadi kalau kita bilang Quran, hadis itu baru bahan mentahnya, belum diolah. Makanya kalau kita mau memahami hukum-hukum sesuatu, gak cukup kita cuma melihat terjemahan Al-Quran, terjemahan hadis, enggak. Karena kalau ibu lihat terjemahan di Al-Quran, ibu gak tahu ayat ini masih berlaku hukumnya atau tidak. Karena ayat-ayat di Al-Quran itu bisa saja yang datangnya awalan itu sudah dihapus dengan ayat yang datang belakangan. Jadi kalau misalnya ibu baca surat yang berkaitan dengan khomer gitu ya, ibu baca tuh ada ayat yang bunyinya bahwa khomer itu lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, bahwa khomer itu boleh begini dan begitu. Janganlah kalian mendekati sholat kalau dalam keadaan mabok. Oh berarti kalau nggak sholat nggak apa-apa ya mabok gitu ya. Nah itu kan ada sejarahnya kenapa yang seperti itu. Bahwa pelarangan khomer itu prosesnya panjang, belasan tahun prosesnya. Di Mekah 10 tahun Nabi berdakwah itu khomer belum diharamkan. Orang nggak minum khomer kalau mau sholat doang. Begitu habis sholat zuhur mau mabok, enggak deh, ntar mabok lagi pas asar gitu ya. Habis sholat asar mau minum, enggak deh, ntar mabok lagi pas mau sholat maghrib. Habis sholat maghrib mau mabok, enggak deh, ntar masih mabok lagi mau sholat isya. Begitu habis sholat isya, para sahabat minum. Kenapa? Masih lama suhunya. Nah kalau ayat itu mau dipakai sekarang udah nggak bisa, karena sudah dihapus ketentuannya di dalam ayat yang lain. Bahwa innamal khamru wal maisir, bahwa khamr itu udah nggak boleh lagi sama sekali, dan itu pelarangan totalnya saat sudah di Madinah. Jadi belajar ilmu fikih ini Bu tidak cukup lihat terjemahan saja terus kita nafsirin sendiri, enggak. Lihat hadis gitu ya, oh kata hadis ini begini, ternyata kita akan melihat kenyataan di hadis yang lain kontradiksi. Karena kita harus tahu hadis ini yang pertama turunnya kapan, hadis ini maksudnya apa, hadis ini sudah dianulir atau diamandemen apa belum. Jadi itu semuanya yang tahu adalah para ulama yang masuk dalam jajaran mujtahid. Nah, begitu juga dalam urusan rumah tangga. Dalam urusan rumah tangga ada banyak ayat-ayat, ada banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan seperti apa kita dalam berumah tangga, hukum-hukumnya. Ada apa saja yang wajib bagi seorang istri, apa aja yang menjadi haknya seorang istri, itu semuanya masuk dalam jajaran hukum-hukum yang sudah difatwakan oleh para ulama dari Al-Quran dan hadis juga. Nah karena kali ini kita temanya fikih rumah tangga, saya mau nanya Bu, kita mau bahas kewajibannya istri, apa haknya istri? Mau bahas kewajiban, apa hak nih Bu? Iya, hak paling enak sih Bu ya. Walaupun nggak dapet, minimal udah seneng diceritain. Kalau kewajiban, saya yakin Ibu semuanya udah tuntas di sini kewajibannya. Udah dikerjain semua kan Bu ya kewajibannya. Insya Allah. Ya, gini deh, kita bahas dua-duanya. Kewajiban kita bahas, hak kita juga kita bahas, supaya adil ya Bu. Enaknya bahas kewajiban dulu apa hak dulu? Hak dulu. Hak dulu ya Bu ya, baru kewajiban. Tapi itu jadi sad ending Bu nanti. Kalau kewajiban dulu terus hak, itu nanti happy ending. Iya kan? Iya. Kalau kita bicara soal hak dan kewajiban Bu, lebih banyak haknya daripada kewajibannya. Teorinya. Soal prakteknya tergantung dengan siapa kita berpasangan, kan gitu. Selalu begitu. Kita lagi nggak mau ngomongin pasangan apakah dia cinta dan nggak cinta, enggak. Ya, apakah kita mendapatkan raga dan jiwanya, apakah saja raganya tidak dengan jiwanya. Itu biar kita tonton di Gadis Krepek aja Bu, itu Bu. Ya namanya orang cinta ya dinikahin. Bagaimanapun pemenang hati adalah yang menikahi dan dinikahi. Nah, jadi Bu gak usah khawatir, aduh saya dicintai gak ya suami saya. Ibu kalau dinikahi, ibu pemenang hati yang tertinggi gitu. Udah. Iya dong. Cinta tanpa dinikahi semu Bu.
Tapi kalau ada orang udah nikah bilang nggak cinta, bohong. Anak udah beranak pinak bilang nggak cinta. Nah, jamaah sekalian, kita kalau bicara kewajiban sekarang gini. Kewajiban istri sama suami yang ibu tahu nomor 1 apa, Bu? Kita diskusi aja, Bu. Kita enak tektok aja. Seperti apa haknya istri terhadap suami yang ibu tahu? Nomor 1. Kita disuruh taat kan? Taat sama suami kan? Itu nomor 1. Nah, ketaatan istri sama suami itu boleh ditawar nggak, Bu? Maksudnya istri boleh nggak menolak perintah suami, itu boleh nggak? Boleh. Kalau bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, kita tolak kan ya, Bu ya? Kita tolak. Suami ngelarang kita sholat, suami ngelarang kita puasa, kan kita tolak tuh. Karena kita tidak boleh taat kepada makhluk kalau perintahnya bertentangan dengan syariatnya sang khalik. Kan gitu kaidahnya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khalik, gitu kaidahnya. Kedua, pertanyaan saya, kalau suami ibu memerintahkan yang perintahnya tidak untuk melanggar syariat, wajib nggak ditaati? Wajib ya, Bu Amelia? Wajib ya, Bu ya? Nggak melanggar. Pertanyaannya, boleh nggak kita tidak taat pada perintah suami kalau perintahnya tidak melanggar syariat? Adakah perintah suami yang boleh tidak ditaati oleh istri kalau perintahnya tidak bertentangan dengan syariat? Blunder nggak sih, Bu? Nggak ya? Kita bikin rumus dulu. Apakah semua perintah suami wajib mutlak ditaati istri kalau tidak bertentangan syariat? Tergantung situasi. Contoh, Bu, bisa nggak Ibu bikin contohnya? Mana yang boleh ditaati dan mana yang boleh ditawar? Boleh, Bu, dikasih contohnya, silakan Ibu, belakang. Izin memberi masukan atau jawaban, mungkin dari segi contoh perintah yang tidak melanggar syariat, tapi kita mungkin bisa toleransi. Bagaimana yang dikatakan Ustaz tadi, menawar. Contohnya kalau suami nyuruh apa nih, Bu, yang boleh ditawar tapi nggak melanggar syariat? Bagaimana dengan poligami? Oh, berat nih, Bu, ngomongnya. Berat ini, Bu. Berat ini, Bu. Boleh nanti kita bahas ya, Bu ya, poligami kalau Ibu siap. Contoh yang lain ada nggak, Bu? Yang boleh tidak ditaati tapi perintahnya nggak melanggar syariat padahal? Ya, silakan. Contohnya yang ringan-ringan saja ya. Baik. Sebetulnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci, belanja ke pasar itu bukan kewajiban seorang istri sebetulnya, tetapi kewajiban seorang suami. Tetapi karena istri ingin mendapatkan pahala yang banyak, maka istri dengan senang hati mengerjakan semua pekerjaan rumah tangganya. Mantap nih, Bu. Berarti kalau suami minta tolong Ibu masak, Ibu boleh nolak? Boleh nolak. Kadang-kadang kata suami gini, Bu, memang sih masak sama belanja ke pasar bukan kewajiban istri, tapi kan istri wajib taat sama suami. Kalau suami perintah berarti wajib taat dong. Gitu gak sih? Ibu gimana Ibu jawabnya? Bisa gojek. Baik. Apa landasan Ibu kalau Ibu mau nolak, Ibu nggak mau masak, Ibu nggak mau belanja ke pasar? Padahal kata suami, emang bukan kewajiban suami, tapi kan istri wajib taat sama suami. Berarti kalau disuruh sama suami wajib taat, berarti wajib masak, katanya gitu. Ibu jawab apa? Tolong, Bu, saya jawab. Iya, ini saya berposisi sebagai suami, Ibu. Gini, rumusannya gini, Bu. Pertama, perintah suami itu memang bukan tidak terbatas. Dia terbatas. Terbatas pada apa? Pertama, kalau perintahnya itu melanggar syariat, bukan boleh tidak taat, wajib tidak taat. Gak boleh taat. Karena hierarkinya lebih tinggi perintah Allah daripada perintah suami.
Kemudian yang kedua, Yang tanggal 1 atau kalau perintahnya suami berupa transfer pelimpahan tanggung jawab dari suami pada istrinya, maka istrinya boleh menolak. Ya Bu, apa nih kewajiban suami? Kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Nafkah yang diberikan suami itu apa saja sih? Minimal sandang pangan papan deh. Sisanya mikirin banyak Bu, macam-macam nafkah yang berhak didapat ibu, tapi kan beda-beda. Ada yang pakai skincare, ada yang enggak, ada yang pakai make up, itu katanya kebutuhan dasar, nggak bisa keluar rumah kalau mau pakai make up. Ada yang santai aja gitu ya. Tapi kalau sandang pangan papan, seluruh dunia semua istri pasti butuh ini. Ada yang butuh kuota data, nggak usah mikirin duit, Neng yang cari duit. Boleh nggak seperti itu Bu? Boleh kan? Boleh. Istri melepaskan haknya dan dia mengambil alih tanggung jawab, boleh. Melepaskan hak dan mengambil alih tanggung jawab, boleh. Tapi kalau sebaliknya, melepaskan tanggung jawab, itu nggak boleh. Kecuali ada yang mau men-take over tanggung jawab itu. Dan men-take over itu opsional, bukan kewajiban. Silakan ibu men-take over kalau ibu mau. Tapi kalau tidak, ya boleh-boleh aja menolak. Mas, mohon maaf nih, saya nggak berbakat nyari duit. Kalau ngabisin, saya bisa. Tapi kadang-kadang ibu-ibu juga pintar Bu nyari duit di rumah. Jadi suami dimanapun dia nyimpen duitnya, pasti istri bisa mencarinya. Itu istri pintar nyari duit. Suami nyimpen dimanapun itu terendus Bu sama istri. Nah, jamaah sekalian, ini kira-kira mana hak dan kewajiban, mana yang pelimpahan tanggung jawab, maka itu boleh dihandle istri, tapi boleh istri juga untuk menolaknya. Lagian Bu, kalau misalnya urusan masak Bu ya memang buat kewajiban istri sih. Tapi kita bisa ngebayangin kalau istri itu nggak bisa masak sama sekali. Ya, ibu mana sih yang nggak senang Bu kalau anak itu bilang bahwa masakan ibu saya yang terbaik gitu ya. Pasti kita senang Bu. Dan kita pasti akan sedih kalau bekal yang kita kasih ke anak kita sampai di sekolah ternyata dibuang sama dia. Cuman takut kalau masih masak makanannya diomelin sama mama. Nah ini dibuang sama anak ini. Kenapa? Kan kita sendiri yang merasa gimana gitu. Bayangkan kalau anak kita bilang my mother is the best chef in the world gitu kan. Ini kan asik banget kita. Nah kalau suami misalnya mau muji-muji masakan kita di depan teman-temannya, kan kita juga yang ikut melambung Bu. Maksudnya senang gitu kan. Tapi kalau suami kita bilang teman-teman kalau mau ke rumah saya nggak disediain makan bawanya ya, udah beli makan sendiri gitu. Kenapa istri saya nggak bisa masak? Jadi kan kita nggak senang juga gitu. Bahkan Nabi mengatakan pada anak kesayangannya Fatimah Az-Zahra, satu butir apa biji gitu? Butir deh. Satu butir gandum yang kau tumbuk, lalu dari tepung yang engkau aduk menjadi makanan, per biji gandumnya kita dapat satu pahala, pengguguran dosa naik 1 derajat. Satu dosa gugur, 1 pahala dapat, 1 naik derajat dapat dengan 1 bulir gandumnya. Apa kabar kita? Kita nggak numbuk, kita nyuci beras. Nah pertanyaannya gini, itu kan ibu dapat pahala dari setiap biji beras ya ibu masak. Padahal yang masak juga bukan ibu kan, rice cooker yang masak. Ibu sekedar nyuci sama mencet, dah. Pahalanya per butir, bayangkan. Pernah nggak ibu menghitung berapa butir beras yang kita cuci? Enggak kan Bu ya? Barang siapa yang menghitung beras yang dia cuci, maka dia nggak ada kerjaan. Bukan hadis Bu. Gitu ya. Nah, jadi per butirnya gitu loh kita dapat. Makanya di dalam rumah tangga makanya banyak ustaz-ustaz di mana-mana bilang Bu, ladang yang paling banyak, ladang pahala yang paling luas, yang paling gampang buat nyari pahala itu adalah dalam pernikahan ini. Cuma nyuci beras doang, pencet kalau dulu kakek nenek kita kalau masak pakai didandang, pakai nyari kayu dulu ke hutan, pakai cerobong dulu pokoknya sampai
cemong semuanya, didandang lah, di apa dulu. Kita enggak, pencet aja rice cookernya, selesai. Jadi jalan menuju pahalanya lebih gampang gitu sekarang. Nah kalau misalnya kita masih bilang, ngapain sih masak nasi, bukan kewajiban saya. Iya emang bukan kewajiban sih, cuman sebegitu banyak potensi pahala yang kita nganggurin. Sayang sih kalau nggak dikerjain, itu aja. Ya kalau ibu nggak bisa masak lauknya, oke lah dihandle si mbak nih lauk, soal nasi ini mah kita yang handle. Setidak-tidaknya urusan ngambilin nasi ke piring buat suami kita juga yang handle. Kalau itu semuanya nggak kita handle, bodo amat gitu ya, Mas. Mulai sekarang saya tahu bahwa masak itu bukan kewajiban saya. Mulai hari ini, Mas pikir sendiri makannya. Ya nggak gitu juga kan. Soalnya gini Bu, kalau kita hitung-hitungan, kalau nggak wajib dikerjain, nggak kita kerjain, nanti suami bisa saja balas dendam. Suami pulang nanya, istriku udah ada teh belum, bikinin teh dong. Mohon maaf suamiku, dalam daftar kewajiban istri yang saya tahu nih, nggak ada kewajiban untuk bikinin teh suami. Oke, kata suaminya. Ada nggak yang bisa dimakan di bawah tudung saji? Udah ada yang bisa disantap belum? Nah itu dia, urusan makan itu haknya istri Mas, bukan haknya suami. Jadi tolong Mas pikirin sendiri makannya gimana, gak usah nanya sama istri, itu bukan kewajiban istri. Oh gitu, jadi kalau gak wajib gak mau dikerjain ya? Iya dong, pelimpahan tanggung jawab itu boleh ditolak Mas. Ini siapa yang ngajarin nih bikin saya bukan antar. Nah tapi gini, kalau misalnya suami melakukan sikap yang sama, dia nggak mau melakukan kecuali yang wajib, itu nanti akan balas dendam. Kalau suatu saat tiba-tiba suami datang bawa perempuan lain, ini ngomongin yang tadi Bu ya, yang berat tadi ini. Datanglah perempuan dibawa oleh si suami, terus dikenalkan pada istrinya, istriku kenalkan ini madumu. Kata istrinya, Mas jahat, kenapa nikah nggak bilang-bilang? Coba kata suaminya, kan nikah lagi nggak wajib, minta istri pertama. Kan katanya kalau nggak wajib nggak usah dikerjain. Ya udah, nggak wajib kan? Ya udah saya nggak minta izin. Lagian kenapa saya nggak bilang-bilang kalau nikah lagi istriku? Nikah itu ibadah. Kalau ibadah ngomong-ngomong itu riya. Ini kan saling berbalas. Mana ada kedamaian Bu dalam rumah tangga kalau saling berbalas? Makanya dalam pernikahan ada yang namanya muasyarah bil ma'ruf. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita dengan cara yang dia senangi, terlepas apakah itu wajib atau tidak. Nggak wajib sih, tapi dia senang digituin, ya udah. Ya. Suami nggak wajib Bu bukain pintu mobil buat istri, enggak. Tapi kalau suami melakukannya, senang nggak sih kita? Wah, serasa princess Bu. Ya kan? Nah, suami tidak wajib menghafal tanggal ulang tahun istri, tanggal wedding anniversary, nggak wajib. Tapi kalau suami tiba-tiba senang, terus tiba-tiba bikin surprise yang bikin kita senang nggak kita? Ya senang lah. Tapi kalau misalnya ibu marah-marah, Mas, hari ini hari apa coba? Hari Jumat gitu. Enggak, ini hari ini spesial apa coba? Suaminya udah bingung tuh Bu, apa ya gitu. Kan kita kesel kalau dia nggak tahu hari ini wedding anniversary atau kita ulang tahun, kan kita kesel, padahal bukan kewajiban dia juga, tapi kita kesel gitu. Maka dalam rumah tangga kan ada yang disebut dengan muasyarah bil ma'ruf, itu nggak wajib sih, tapi kalau dia senang diperlakukan seperti itu ya kita kerjain aja, toh berpahala juga, toh nggak rugi juga, kira-kira seperti itu. Nah itu tentang pelimpahan tanggung jawab, boleh ditaati boleh tidak. Tapi kalau perintahnya tidak untuk bermaksiat, tidak untuk melimpahkan tanggung jawab, maka wajib untuk kita taati. Walaupun perintah itu untuk meninggalkan yang sunnah. Tanggal 25 seseorang yang sunnah itu maksudnya bukan yang wajib buat kita, tapi anjuran. Misalnya suami pulang dari dinas luar kota Bu, 2 minggu nggak ketemu istri. Pulang-pulang mendarat tengah malam dari luar negeri, udah pulang ke rumah, udah tengah malam tuh ya, buka pintu rumah, istrinya lagi tahajud. Padahal suaminya itu kangen luar biasa. Boleh nggak suaminya minta istrinya menghentikan tahajudnya untuk segera melayani suaminya di tempat tidur? Nah, tahajud kan sunnah.
melayani hubungan suami istri? Wajib. Berarti boleh. Berarti yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Jadi kalau misalnya suami udah nengok-nengok, nanya lagi ke istrinya, udah assalamualaikum, istrinya berdiri lagi, udah berapa rakaat sayang? Kata suaminya, mas sudah pulang. Iya mas, ini baru 4 rakaat. Emang biasanya berapa rakaat? Ya biasanya kayak tarawih sih 20 rakaat. Lalu kata suaminya, bisa nggak 4 rakaat aja? Ya udah mas, biasanya aku kalau habis tahajud 20 rakaat tilawah sih, gitu ya. Udah tilawah bentar aja ya, sambil mas mau mandi dulu. Begitu suaminya selesai mandi, istrinya baru mulai tilawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suaminya udah ngirim sinyal, Bu. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Sadaqallahul azim. Udah, nggak dapat walaupun seayat pun tuh. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi yang sunnah tidak boleh didahulukan daripada yang wajib. Termasuk misalnya istri terbiasa sholat maghrib, sholat isya di masjid komplek misalnya, suami boleh melarang istri sholat ke masjid kalau itu ada alasannya. Misalnya nih, suami udah pulang Bu dari kantornya, pulang dari kantor disambut oleh istri dan segala macam ceritanya.